Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatidzah, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Jami' Al-Barakah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tidak lupa juga nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan, tertuju kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minal zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pada kesempatan pagi ini, yakni hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah, di mana bertepatan dengan tanggal berapa hari ini? 12 Juni 2021 Miladiyah. Mari kita awali pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah Allah mudahkan segala urusan kita, terutama dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, dan utamanya lagi hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barakah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baiti wa man dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita sambung terlebih dulu dengan membaca Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Masih di bab sabar, berlanjut ke hadis nomor 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Atha ibni Abi Rabahin, dan diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah. Ini adalah ulama dari kalangan tabi'in. Siapa tabi'in itu? Yaitu orang yang mengambil ilmu dari gurunya itu adalah para sahabat, hidupnya sejaman dengan para sahabat karena tidak bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panggilannya itu adalah Abu Muhammad. Nama lengkapnya adalah Atha bin Abi Rabah Aslam bin Safwan. Ini ulama dari kalangan tabi'in. Setiap pertemuan saya ingin para bapak jamaah sekalian bertambah kenalan. Kalau kita kenalan ke orang atau tambah wawasan, tambah nama ulama dari kalangan sahabat juga dari kalangan tabi'in, utamanya yang ada kaitannya dengan pembahasan hadis kita. Hadis ini diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah, ya. Beliau adalah ahli fiqih, ahli tafsir, dan perawi hadis. Bahkan kita kenal ada satu kitab yang urutannya itu kalau diurutkan itu urutan pertama dalam urusan sahih, itu sahih apa? Al-Bukhari. Juga ada sahih Muslim, ya. Imam Al-Bukhari sendiri dalam kitabnya mengambil hadis dari riwayat siapa ini? Atha bin Abi Rabah sebanyak 109 kali mengutip hadis dari riwayat siapa? Atha bin Abi Rabah. Itu. Ini beliau adalah keturunan dari Habasyah. Habasyah itu saat ini adalah Ethiopia, kawasan Afrika. Lahirnya di Al-Janad, sebuah kota di Yaman. Beliau ini Atha bin Abi Rabah awalnya adalah seorang maula. Maula itu budak, ya, budak keluarga dari Al-Fihar di Makkah, tapi kemudian dibebaskan. Dan ketika setelah dibebaskan, beliau menjadi orang yang gemar dalam thalabul ilmi, menjadi penuntut ilmu, atau kalau orang zaman sekarang menjadi santri dari para ulama kalangan sahabat. Seperti ada Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ada Abdullah bin
Abbas. Termasuk juga dalam kesempatan ini beliau yakni Atha bin Abi Rabah qala berkata kepada siapa? Ini kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu siapa nama aslinya, Pak? Abdullah bin Abbas. Kita pernah membahas ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar, ada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Umar Abdullah bin Umar. Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas. Kalau Ibnu Abbas karena Abdullah juga ayahnya yakni Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib ini kedua-duanya muslim, maka radhiyallahu anhuma. Kalau sendiri muslimnya bapaknya tidak muslim, radhiyallahu anhu. Nah, karena ini Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas anak dan ayah adalah muslim, maka radhiyallahu anhuma. Kalau seorang laki-laki radhiyallahu anhu, kalau kayak Aisyah radhiyallahu anha gitu. Qala, ini Atha bin Abi Rabah berkata, qala li, telah berkata li kepadaku, yakni kepada Atha bin Abi Rabah. Siapa yang telah berkata kepada beliau? Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, yakni Sayyidina Abdullah bin Abbas. Semoga Allah meridhai kepada keduanya. Ala urika, kata Abdullah bin Abbas kepada Atha. Ya, berarti guru kepada murid. Kalau kebapaan memperlihatkan sosok guru dan sosok kebapaan, kalau dalam bahasa Sunda ngomongnya begini, jang, kira-kira gitu, nak atau ananda, kira-kira gitu. Ala urika imro'atan min ahlil jannah. Ala, maukah? Urika, urika pakai alif berarti dhamir anak, kata ganti untuk saya. Maukah kalau aku perlihatkan kepada kamu imro'atan, seorang perempuan min ahlil jannati, dari kalangan ahli surga. Di sini ada kata urika, ro'a artinya melihat. Dikit-dikit kita paham bahasa Arab, ya. Aro'aita, ro'a, man ro'a minkum munkaron, man ro'a barang siapa yang melihat. Aro'aita, tahukah atau apakah kamu melihat, kemudian diartikan tahukah kamu gitu ya. Alam taro, ro'a juga alasannya. Dikit-dikit belajar bahasa Arab. Maukah aku perlihatkan kepadamu, berarti ada guru ngajarin ke muridnya ya. Dan menarik sebuah perhatian supaya kita ini tertarik, apalagi ketika berbicara masalah surga, di mana surga disajikan di Al-Quran itu gambarannya penuh dengan kenikmatan. Sehingga kalau kita punya akal sehat dan hati nurani, ditawarkan surga dan neraka, pasti yang dipilih apa? Ya surga. Mohon maaf, kalau kita bertanya kepada orang yang ibadahnya bolong-bolong sekalipun, ya kalau dia tahu kehidupan ini tidak hanya di surga, tapi maaf, bahwa kehidupan ini tidak hanya di dunia tapi juga ada akhirat, ada surga dan ada neraka, pasti dia milih surga. Nah, apalagi para bapak jamaah sekalian yang alhamdulillah wa insyaallah selanjutnya juga istiqomah ke masjid, sholat berjamaah, kemudian juga sedekah, hadir di majelis ilmu, ya insyaallah ya, moga-moga istiqomah pengen masuk surga gitu. Ketika dikatakan ala urika imro'atan,
Sukakah, maukah kamu aku perlihatkan terhadap seorang perempuan min ahlil jannah, yang termasuk ahli surga? Nah, tentu pengen kalau diperlihatkan. Nah, ini Ibnu Abbas ingin memperlihatkan siapa sih yang termasuk tipikal atau termasuk digolongkan, bahkan didoakan, disebutkan oleh Nabi sebagai ahli surga. Gitu. Supaya kita ini juga punya role model, istilahnya itu, punya teladan, punya contoh, figur. Ya. Kita melihat anak-anak kita memfigurkan, mengidolakan sosok-sosok tertentu. Ada sosok yang asli, ada sosok real, ada sosok yang maya. Maya itu ya nggak nampak, ya karena memang istilahnya itu cuma halusinasi dan imajinasi anak-anak saja. Tanya kepada anak-anak bapak, dicek coba, jangan sampai anak-anak kita lebih kenal kepada sosok-sosok imajinatif atau imajinasi, sosok-sosok yang ada dalam game-game itu. Ya syukur kalau ternyata tidak demikian, alhamdulillah. Ya, jangan sampai ditanya siapa Sayyidina Hasan, siapa itu Sayyidina Husain, nggak kenal. Ya, giliran ditanya siapa itu YouTuber yang pakai gini yang nikah rame kemarin, oh tahu anak, saya nggak usah sebut nama, anak-anak lebih tahu misalnya, kan kacau itu. Ditanya sahabat, ditanya nama cucu Rasul, nggak tahu, kan kebangetan. Yang salah sebenarnya bukan anak, kita sebenarnya sebagai orang tua, dan kita juga harus bijak dalam dalam masalah gadget untuk anak-anak kita. HP untuk anak-anak kita harus bijaksana, harus cerdas. Yang punya kuasa kita, orang dewasa, orang tuanya. Jangan hanya anak supaya tidak nangis kita kasih handphone, tapi kita harus bijaksana, harus cerdas, harus punya siasat dalam mendidik anak. Nah, ini berbicara tentang ahli jannah. Di sini berarti ada sosok yang ingin diceritakan. Dan kalau kata Ustaz Dr. Muhammad Syafi'i Antonio dalam kitabnya itu, dalam bukunya itu Prophet Muhammad Super Leader Super Manager, bahwa Nabi itu dalam beberapa kesempatan menyampaikan ilmu, menyampaikan pengetahuan itu menggunakan beberapa teknik. Di antaranya, ini memang sahabat yang berkata ala urika imra'atan minal jannah, tapi beliau mencontoh Nabi, sebab Nabi juga sering mengundang perhatian orang dengan cara memberikan pertanyaan. Ada pertanyaan yang mengundang rasa ingin tahu, siapa yang tahu tentang anu misalnya. Atau juga supaya orang ini mengingat dengan pertanyaan. Misalnya, tahukah kamu siapa itu orang yang muflis, orang yang bangkrut? Nabi nanya bukan nggak tahu, tapi untuk bahasa kerennya itu stimulan, merangsang rasa ingin tahu. Seperti halnya ibu-ibu, sebagai ibu atau juga sebagai bapak melihat anak-anaknya itu masing-masing sedang asik dengan gadget atau HP-nya. Ayo, siapa yang tahu tentang anu nanti ayah kasih hadiah. Nabi pernah melakukan itu dan sering mengundang pengetahuan atau rasa ingin tahu orang dengan mengajukan pertanyaan. Ya, contohnya juga sahabat memberikan contohnya seperti ini pertanyaan. Maukah kamu? Pasti kalau ditanya mau gitu. Sukakah kamu? Ya suka. Sukakah Anda kalau aku tunjukkan siapa? Ya. Yang keduanya supaya apa? Supaya ingat, oh sahabat atau Nabi pernah bertanya tentang ini. Dan yang ketiganya supaya benar-benar tertarik dan ingin mencontoh, wah itu ahli surga, maka saya harus bisa ikutin seperti dia gitu. Nah, di sini disebut imro'atan, seorang perempuan. Dan yang menariknya kemudian kata siapa yang diajukan pertanyaan ini? Ibnu Abbas mengajukan pertanyaan kepada siapa? Atha bin Abi Rabah. Fakultu, maka aku kata
Atha bin Abi Rabah, bala. Kalau dalam bahasa orang Sunda, kantenan gitu. Apa kantenan itu? Iya, saya pengen tahu siapa yang dimaksud orang perempuan yang termasuk ahli surga. Qala, kata siapa? Abdullah bin Abbas, hadhil mar'atu as-sauda'u. Ini orang wanita. Ini orang wanita adalah as-sauda'u, wanita yang berkulit hitam. Ingat tadi perawi hadis ini Atha bin Abi Rabah, merupakan keturunan Habasya, Ethiopia. Ya, yang kulitnya juga secara keumuman ya pahamlah ya. Ini bukan rasisme, bukan. Ini biar melihat ada korelasi, ada kaitan, hubungan. Kenapa yang ditunjukkan adalah, yang diceritakan adalah tentang seorang wanita yang secara fisik bagaimana kulitnya itu tidak seperti umumnya kita lah gitu ya, supaya tidak rasisme. Kenapa? Karena ingin diperlihatkan bahwa Allah itu tidak melihat seseorang dari fisik, dari kulit warnanya, tampan atau tidaknya, banyak hartanya, tidak. Dulu kita pernah bahas tuh tentang ikhlas. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, gitu ya. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada suwarikum, rupa kalian, wa ajsamikum, jisim, fisik, badan kalian, termasuk warna kulit. Tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat kepada kalian itu kepada apanya? Kepada hati kalian, ada keikhlasan, ada ketakwaan. Wa amalikum, amal kalian, amal ketakwaan yang ikhlas karena Allah. Yang kemudian juga kita sudah masyhur populer dengan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian, ya, yang paling mulia bagi Allah di antara kalian, di antara hamba-hamba makhluk Allah itu, ya, hamba atau makhluk Allah itu adalah siapa? Orang yang bertakwa di antara kalian. Atqakum, yang paling takwa. Ya, korelasi tuh, ada kaitan, ada hubungan. Di mana ini juga memberikan motivasi kepada beliau yang orang Habasya itu. Kenapa di sini disebut hadhil mar'ah as-sauda? Gitu. Ya, padahal kan bisa tanpa menyebut, mohon maaf, warna kulitnya nggak usah disebut, bisa kan? Bisa aja. Ada seorang perempuan termasuk ahli surga. Ya, nggak perlu disebut warna kulit, kan bisa sebenarnya. Tapi mungkin ada korelasi, ada kaitannya yang ingin Nabi sebut. Kamu secara kulit ini jangan takut, nih ada juga orang perempuan yang itu ahli surga. Sayyidina Abdullah bin Abbas bukan, kalau orang Sunda bilang lainnya nyahoanan nyebut ahli surga teh, bukan sembarangan, karena memang Nabi yang menyampaikan. Di mana hadhil mar'atu saudau atatin nabi ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini orang perempuan yang kulit hitam datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqalat, lantas si wanita itu berkata, Inni usra'u wa inni atakasyafu fad'ullaha li. Pertama, ini sesungguhnya aku usra'u, berpenyakit ayan. Ayan itu apa,
epilepsi. Berarti beliau mengadu dirinya itu sedang punya penyakit. Penyakit epilepsi itu bukan penyakit yang sembarangan ya. Dan kita menjadi lemah, benar-benar lemah. Ya. Kadang-kala manusia itu sering sombong dengan kelebihan-kelebihan yang dia anggap adalah kelebihan miliknya. Yang dia anggap kelebihan itu adalah karena prestasi dirinya. Padahal itu adalah dari Allah. Dia, si manusia sering menganggap dirinya kuat, padahal lupa ada Al-Qawiyyu Al-Matin, Allah Ta'ala yang maha kuat, yang maha kokoh. Sedangkan diri kita adalah dhaif, lemah, fakir, butuh ya. Diuji dengan sedikit penyakit saja kita lemah, tidak bisa apa-apa. Maka dalam kondisi lemah tersebut kita butuh Allah. Nah, ini si perempuan yang sedang diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas datang kepada Nabi ngadu bahwa dirinya sedang berpenyakit ayan atau epilepsi. Wa inni atakasyafu, dan sesungguhnya aku juga atakasyafu, terbuka aurat gitu. Jadi aku punya penyakit ayan dan sampai auratku terbuka saat kambuh, itu maksudnya. Kalau kambuh auratku terbuka. Tapi ya terbukanya karena udzur, bukan dengan sengaja. Fad'ullaha li, maka ya Rasul berdoalah kepada Allah li, untukku. Di sini ada dua hal, bahkan tiga. Yang pertama, si perempuan ini sedang mengadu. Yang kedua adalah konsultasi. Yang ketiga minta didoakan, juga berarti bertawasul melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengadu, kita boleh mengadu, boleh, tapi sebenarnya sejatinya kepada Allah Ta'ala. Lalu bagaimana kepada Rasulullah? Karena diyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi wasilah, perantara, mendoakan, memohonkan kepada Allah agar si penyakit ini bisa sembuh. Dan yang lebih hebat lagi, supaya bisa kuat, sabar menghadapi ujian. Kita sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala akan diuji, akan ditimpakan dengan berbagai atau mungkin sedikit episode kehidupan yang tidak mengenakan berupa ujian. Yang kita mohonkan jangan hanya sekedar agar kita lewat dari musibah, atau bahkan jangan minta agar kita tidak dapat musibah, atau jangan berdoa kita tidak mendapat ujian, karena itu sudah menjadi janji Allah, wala nabluwannakum, sungguh laknya taukid. Tapi mintalah kepada Allah kekuatan, kesabaran. Atau kalau kita istilahnya sedang hujan, mintalah kepada Allah agar kita bisa melewati hujan ini dengan baik, tanpa banjir, kita tidak kehujanan ya, tidak mendapatkan madarat. Kita dapat ujian mungkin tidak enak, tapi bagaimana agar kita melewatinya dengan penuh kekuatan. Kita ini butuh kekuatan ya. Kekuatan dari Allah Ta'ala. Kekuatan untuk apa? Untuk bertahan. Karena as-sabru itu bima'na al-habsu, menahan. Berarti butuh kekuatan. Kalau nggak pakai kekuatan, ya kita tidak bisa apa-apa, Pak. Kita bisa seperti ini karena kuat. Siapa yang memberikan kekuatan? Allah. Jadi bukan kita yang hebat, bukan kita yang kuat, tapi Allah yang memberikan kekuatan. Jangan sombong. Sekali kita sombong, dilemahkan, diambil kekuatan oleh Allah Ta'ala. Jangan sombong. Nah, kemudian minta didoakan. Kita juga boleh kepada siapa saja kalau minta didoakan. Boleh, boleh. Kepada orang salih, kepada orang yang kita yakini ya sering melakukan amal kebaikan, kita bisa minta didoakan. Karena pada hakikatnya ya doa itu minta kepada Allah. Kita mungkin
dengan kerendahan hati kita, ya Allah saya banyak dosa, saya sudah minta kepadamu ya Allah, maka saya juga minta kepada orang-orang untuk mendoakan saya. Ya, makanya orang yang nikah juga tuh sering ada orang hajat tuh mohon doa restu. Emang butuh doa, mohon doa restu, bukan mohon 200.000 ya. Itu mah cuma sekedar kadedeh saja istilahnya ya. Itu butuh apa? Butuh doa ya. Kita juga yang punya masalah, kalau perlu tulis tuh di rumah kita mohon doa restu ya kan, mohon didoakan. Kita satu sama lain butuh saling mendoakan, butuh Pak ya. Kita punya masalah butuh didoakan agar cepat selesai. Kita yang punya utang butuh didoakan agar ya utangnya terlunasi gitu. Butuh didoakan. Dan kita ini harus saling mendoakan. Ketemu saling berucap salam, itu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa satu sama lain. Bahkan Nabi bersabda, ma min abdin muslimin, tidaklah seorang hamba yang muslim yad'u li akhihi, ia berdoa untuk saudaranya bi dhahril ghaib, dengan tidak kelihatan, artinya mendoakan di luar atau di jauh tanpa kelihatan orang yang kita doakan itu, illa qalal malak, melainkan malaikat akan berkata walaka bimislin, dan untukmu pula bagian yang sama. Tuh kalau kita senang mendoakan. Bapak mendoakan saya cuma didoakan oleh para bapak yang manusia, tapi bapak diaminkan atas doa tersebut oleh Allah untuk bapak yang mendoakan. Kata malaikat, untukmu pula bagian doa yang sama tersebut. Disitulah pentingnya kita saling mendoakan, dan gak akan rugi kalau kita mendoakan orang lain. Saling mendoakan bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa lokal, tidak harus bahasa Arab. Kata kita kepada orang lain, sing enggal damangnya hatur nuhun, lain hatur nuhun, amin ya, mentang-mentang bukan bahasa Arab ya, syafaqaullah ya sama dengan tadi, moga lekas sembuh ya gitu. Moga enggal damang sama ya. Malaikat juga paham bahasa itu ya. Jadi saling mendoakan, nggak rugi, harus saling mendoakan satu sama lain. Jadi cara romantis ingin atau agar dikabul doa kita ya dengan sering mendoakan orang lain ya, jangan pelit. Qala, jawab Nabi kepada siapa? Kepada perempuan tadi yang ngadu. In syi'ti sabarti, jika kamu mau sabarti, kamu bersabar. Dalam kondisi penyakit yang dirasakan itu, Nabi memberikan pilihan. Padahal pilihan ini sebenarnya untuk ditaati, diikuti. Kalau kita punya akal sehat, kalau kita punya keinginan, mestinya diikuti ya. Walaupun Nabi dengan bahasa tawaran, ini eufemisme, penghalusan bahasa, atau penyajiannya itu dengan halus ya. Kalau kamu mau, kalau kamu tahan ya sabar gitu. Karena kalau kita mengadu juga tidak membuat kita untuk selesai dari masalah. Silakan kalau mau menjerit, dengan menjerit itu selesai masalah. Silakan kalau dengan mengadu, aduh ya, dengan kemudian menjerit, teriak-teriak, kemudian penyakitnya menjadi sembuh, silakan saja tapi kalau bisa sabar, dengan sabar itu kita menghibur diri dan penyakit bisa terlewati dengan nikmat, tanda petik nikmat itu ya. Atau bisa dengan enak, selesai dengan mudah, ya kenapa enggak kita pilih sahabat? Karena saya sering bilang as-sabru bima'na al-habsu, menahan. Dan saya ulang kembali, sabar dalam syariat itu ada 3. Satu, ketika taat, mau sholat, mau zakat, mau sholat, wah subuh dah tidur lagi, godaan itu. Zakat ya sayang lu, keluarin zakat mal dari 10 juta keluarin 250.000 ya, kalau 20% kan ya apa namanya, sayang amat begitu. Itu ujian itu, sabar dalam taatan makanya
Yang kedua, sabar dalam apa? Dalam menghindari maksiat. Ada orang ngajakin maksiat, ayo, butuh sabar enggak untuk menolak. Yang ketiganya, sabar manakala menghadapi musibah atau sesuatu yang tidak mengenakan. Contoh lagi sakit, nyeri puntuk misalnya, sakit gigi. Kenapa enggak sabar saja sih? Gitu. Kalau kamu sabar, walakil jannah, dan untukmu pula ada apa? Bagian surga. Kalau kamu mau sabar, kamu dapat bagian surga. Nah, disinilah kemudian yang disebutkan bahwa si perempuan ini min ahlil jannah, karena dia berusaha sabar. Nanti ada jawaban dia, gitu ya. Pak, kita ketika sakit, apapun penyakitnya, memang tidak mengenakan. Kita menjadi sakit, ada yang mentakdirkan, ada yang menentukan, kemudian kita menjadi sakit. Siapa penentu dan yang memberikan takdir itu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memberikan takdir kecuali Allah ta'ala. Tapi kenapa kemudian kita mengadu kepada orang yang belum tentu bisa menyelesaikan dan melawan takdir kita? Di mana kita sering mengadukan pembuat takdir kepada orang lain. Kita sedang sakit, ada yang menakdirkan, yakni Allah. Lalu kita diadukan, saya ini sakit, yang membuat sakit Allah. Ya, tentu karena apa? Gara-gara kita juga. Ya, misalnya saya ini batuk misalnya, angin-anginan mulu, kan gara-gara kita sendiri. Tapi yang menakdirkan siapa? Allah. Yang menentukan takdir Allah. Kita ngaduin, ya, mengadukan itu kepada orang, seakan-akan ngaduin. Kenapa enggak ngadu lagi kepada Allah yang membuat takdir, yang menentukan kita menjadi begitu, dan kita minta mestinya kepada Allah. Paham nggak maksudnya? Kadangkala, saya ulang, terkadang ketika kita menghadapi musibah atau sesuatu yang tidak mengenakan, kita itu mengadu kepada manusia, padahal yang membuat takdir, yang menentukan kita bisa seperti itu adalah Allah. Kita adukan kepada manusia yang belum tentu itu manusia bisa memberikan solusi kepada kita. Yang ada malah bisa jadi tambah beban pikiran, yang ada tambah buruk sangka. Kenapa tidak kita ini mengadu kepada Allah? Allah yang menentukan takdir, kita kembali kepada Allah. Kalaulah takdir itu adalah takdir buruk gara-gara ulah kita sendiri, kenapa kita tidak maaf? Kenapa kita tidak bertaubat, mohon ampun kepada Allah, kembali ke jalan benar, mengadu, mengevaluasi diri? Ya Allah, saya sakit, saya terima terhadap ridho, saya ridho terhadap takdir ini, saya terima, dan saya maklumi ini karena salah saya dengan ulah saya mengakibatkan saya menjadi seperti ini. Saya terlilit utang karena ulah saya sendiri. Saya hancur karena ketidakberkahan, karena harta yang saya makan ada sebagian yang tidak halal, yang itu tidak barokah. Saya mengaku, ya Allah, maka saya mohon ampun kepadamu, memohon ampun atas segala kekeliruan, kehilapan, kealpaan, kesalahan, keteledoran, keburukan saya. Saya mohon ampun, ya Allah. Saya bertekad, saya berazam, karena dalam taubat diantaranya kita berazam, bertekad tidak akan mengulanginya lagi, Allah, dan saya usahakan untuk menambahnya dengan kebaikan-kebaikan. Mohon taufik, hidayah, inayah, istiqomah darimu, ya Allah.
Dan karena itu berikanlah takdir yang baik kalau mau begitu, atau bimbinglah hamba untuk kembali ke jalan yang benar. Begitu. Kenapa kita tidak lakukan begitu? Bisa saja kita kepada manusia kita mengadu, tapi dalam rangka satu, minta didoakan, yang kedua minta petunjuk, minta ditunjukkan, diarahkan dengan ilmu daripada orang soleh atau ulama tersebut. Kalau mau seperti itu pilihannya. Jangan mengadukan, hanya mengadu saja tanpa ada solusi. Begitu kan mestinya. Daripada kita ngadu doang, ya, nggak ada jalan nggak ada jalan keluarnya, tidak ada solusi atas problem kehidupannya, banyak masalah. Sebenarnya kalau kita mau masalah itu penyelesaiannya adalah jarak penyelesaian masalah itu tidak jauh, yaitu sejauh bahkan persisnya sedekat kening dengan sajadah tempat kita sujud. Maksudnya selesaikan dengan bersujud. Lah kan punya utang, punya masalah dengan orang, harus selesaikan. Iya, tapi kita jangan lupa dekati munajat takarrub kepada yang pegang banyak orang, banyak hamba, banyak makhluk. Siapa yang memegang semua itu, yang mengendalikan? Ya, tiada lain adalah Allah. Begitu. Kita minta kepada Allah. Oh, kita ikhtiar. Betul. Usaha, ikhtiar, tapi siapa yang memudahkan itu kalau bukan Allah? Siapa yang menggerakkan itu kalau bukan Allah? Maka Allah lagi, Allah terus, dan Allah selalu. Mungkin kita banyak masalah, banyak. Saya punya masalah, iya. Apa yang saya sampaikan ini juga tidak lepas dari apa yang saya alami. Bukan sekedar teoritis belaka, tapi ini praktis. Banyak masalah, banyak masalah. Yang bisa jadi itu karena kita juga tidak kembali kepada Allah. Ayo, ar-ruju', kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya jarang sholat, yang tadinya jarang mendekat, yang tadinya tidak pernah munajat. Ayo, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat. Dan jangan lupa Allah ajarkan, Rasulullah tuturkan, ya, beliau sabdakan kepada kita apa? Sabar. Ketika ada seorang perempuan tadi yang mengadu, dia penyakit yang dialami berupa ayat, kata Nabi, in syi'ta sabarti walakil jannah. Ayo surga. Ini motivasi, Pak. Surga itu, ya, Nabi sering sampaikan, ya, itu memang balasan bagi orang-orang yang bersabar. Bahkan dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dicukupkan ganjaran bagi orang-orang yang bersabar adalah bighairi hisab, tidak terhingga. Gitu ya. Dan pahalanya juga dalam surah An-Nahl ayat 96, وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Shadaqallahul azim wal ma'na Allah alam murad. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar. Dengan apa? Pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Katakanlah kita mengadu atas kesakitan, Allah akan ganti manakala kita bersabar atas apa yang kita rasakan dengan sabar. Ya. Sabar dalam kondisi apapun. Ya. Apalagi kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 177, وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Sadaqallahul azim wal ma'na Allah ala bi muradi.
dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, fil ba'sa wadh-dharra, dan penderitaan, bahasa kita kemadaratan, wahinal ba's, dan dalam kondisi peperangan. Bapak sedang perang dengan banyaknya kebutuhan, pak ya, sedang banyak urusan masalah, Bapak bersabar. Kita bersabar dalam kondisi itu. Apa kata Allah Ta'ala? Ulaikal ladzina shadaqu. Mereka itulah orang-orang yang benar. Benar apanya? Fi imanin. Dalam keimanan mereka benar berarti. Karena memang sabar itu adalah di antara ciri karakteristik orang yang beriman. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan kata Allah, wallahu yuhibbus sabirin, dalam Ali Imran 146. Jadi bersabar. Wa in syi'ti da'autullah, kata Nabi kepada si perempuan tadi, dan jika kamu mau, da'autullah ta'ala, kamu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, da'autunya Allah, Kanjeng Nabi. Wa in syi'tu, nih ketika bersabar, kata baginda Nabi apa? Wa in syi'ti, dan jika kamu mau, da'autullah ta'ala, aku akan berdoa kepada Allah ta'ala, an yu'afiyaka, agar kamu diberikan keafiatan, sehat wal afiyah. Afiyah itu lebih lengkap dari sehat ya. Kita pengen dalam kondisi sakit ini menjadi sembuh ya, agar kita tidak merasakan keberatan. Nah, ini si perempuan ini didoakan oleh Nabi. Kalau begitu kamu sabar, saya akan mendoakan ya. Maka kita pun kalau bersabar ya, kita akan mendapatkan afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sehat itu bukan sekedar sehat lahir saja, juga butuh sehat batiniah. Batiniah itu termasuk bagaimana kita ini menghadapi masalah, menghadapi penyakit ini, kita bisa tahan. Itu kesehatan batiniah. Manakala kita sakit, yang kudu dijaga juga nih pola pikir kita. Termasuk saat kita sakit, jaga hati dan pikiran kita untuk tetap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seingat ya kisah Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam yang diuji dengan penyakit yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu ya. Kalau Bapak ingin melihat kembali rekaman pengajian kita, silakan cari saja ya Gus Taki di YouTube, itu ada rekaman kita. Di Facebook saya juga ada, ini live streaming. Itu supaya tujuannya, karena ini para bapak mendengar, tidak mencatat, ingin mengulang kembali, insya Allah kapanpun bapak bisa mendengar, bisa melihat kembali. Cari saja di YouTube itu Gus Taki, GUS spasi TAQI ya. Itu insya Allah itu ada ya. Jadi para bapak jemaah sekalian, ini Nabi mendoakan ya, kalau kamu mau aku akan doa, memohon kepada Allah untuk kamu agar kamu diafiahkan. Oh, kalau sabar tuh. Faqalat, lalu si perempuan itu berkata, asbiru, aku akan bersabar. Gitu, aku akan bersabar. Begitu pula Pak, kalau ada orang datang ke Bapak, bilangin sabar aja ya, sabar. Sabar. Sabar melulu katanya misalnya. Karena yang bisa melakukan itu bukan saya, tapi kamu yang merasakan. Kamu yang harus mengelola, mengatur emosi, nafsu diri kamu sendiri untuk kemudian bersabar. Bagaimana, kapan kamu bisa menekan amarah kamu, kapan kamu mesti meluapkan, kapan kamu mesti tenang, itu kamu sendiri. Dan supaya bisa begitu, minta sama Allah.
Dan saya pun dengan segala keterbatasan dan kerendah hatian saya akan memohonkan kepada Allah untuk mau pulang. Nah, boleh kita jawab, ntar saya doain. Jadi kalau bisa jangan hanya memberi nasihat, sabar, tapi doain juga. Karena Nabi pun mengajarkan begitu, ntar saya doain, gitu. Supaya apa? Supaya dia terhibur bahwa dia tidak sendirian. Ada kita juga bantu. Dengan semampu kita, ya doa. Kita bilang, ya dengan keterbatasan saya doain. Jangan sampai kita ngagulin, nyombongin. Ntar saya doain, doa saya mustajab. Nah, jangan begitu. Belum tentu kita maya. Saya juga sama, banyak dosa. Cuma dengan segala keterbatasan saya, ya kita yuk doa bareng-bareng. Kamu, saya doa bareng-bareng, kita doa buat kesembuhan kamu. Gitu. Itu juga motivasi. Faqalat, si perempuan itu berkata lagi, inni atakasyafu, aku sering tersingkap, ya. Fad'ullaha alla atakasyafu, ya. Ini si perempuan berkata lagi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, saya ini sering tersingkap pakaian sehingga terbuka aurat. Fad'ullaha, maka doakanlah untukku, doa kepada Allah, Allah atakasyafa, agar aku tidak tersingkap saat kambuh. Fada'alaha, lalu baginda Nabi pun berdoa untuk wanita tadi agar tidak tersingkap. Nah, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, ini hadis adalah muttafaqun alaih, disepakati oleh para ulama hadis. Dalam hal ini adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini banyak sekali pelajarannya untuk kita semua, di mana yang paling penting bahwa Allah Ta'ala bisa jadi memberikan kita ujian, diantaranya berupa penyakit. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bersabar. Selain tentunya kita juga bersabar. Doa yang umum kita sering baca apa? Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, gitu. Nah, dan sedikit penjelasan lagi bahwa hadis yang mulia ini menunjukkan bagaimana dulu juga ternyata ada semangat para sahabiyah. Sahabiyah itu berarti sahabat kalangan perempuan yang bersemangat dalam perkara akhirat, bersabar dalam ujian untuk menggapai surga. Ya, mungkin ada juga di zaman kini. Saya tidak mau bilang zaman sekarang mah nggak begitu. Ada. Saya yakin masih ada orang-orang yang bersabar. Ya. Dan di sini kenapa menyebut perempuan? Ya, ini juga jadi pelajaran buat kaum perempuan. Ya. Perempuan meskipun kita maklumi dibandingkan dengan laki-laki, kekuatan fisiknya laki-laki, tapi justru perempuan itu sabar. Bagaimana tidak sabar? Bayangkan perjuangan lebih kurang 9 bulan masa kehamilan, lalu melahirkan beberapa jam, bisa sampai 24 jam proses kehamilan, ya, pembukaan 1, 2, 3 dan sebagainya, ya, mau normal ditunggu sekian jam, kemudian harus sesar. Perjuangan melahirkan, dalam proses melahirkannya saja bisa sampai berjam-jam, belum lagi perjuangannya bagaimana itu antara hidup dan mati. Tidak sabar bagaimana coba perempuan? Ya. Ini justru untuk pelajaran kepada kita semua kaum laki-laki. Bagaimana kita juga harus bersyukur, berterima kasih kepada kaum perempuan. Istri kita, ibu kita, juga kita ajarkan kepada anak-anak perempuan. Bahkan Nabi juga pernah bersabda, ya, ujian bagi para bapak, para ibu, para orang tua adalah manakala ketika punya anak perempuan.
Kenapa ujian? Karena berbeda, unik dengan anak laki-laki. Bagaimana anak perempuan itu sampai kemudian kita sebagai para ayah harus bisa menjadi wali sampai kemudian menikahkan, yang kemudian tanggung jawabnya beralih kepada suaminya. Dan Rasul juga pernah bersabda, ad-dunya mata', dunia adalah perhiasan, wa khairu mata', dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'ah as-salihah, wanita atau perempuan yang salihah. Di antara wanita yang salihah adalah wanita yang bersabar. Maka para ibu, para istri, ayo contohlah para perempuan di zaman Nabi, ya, baik itu istri-istri Nabi maupun kalangan sahabiyah, yang mana beliau-beliau tetap bersabar. Kalau para ibu, para istri dengan menjerit-jerit itu bisa selesai masalah, ya silakan saja. Tapi aslinya ya nggak akan cukup. Maka kita bisa bersabar, mengadukan kepada Allah, dan seandainya bercerita kepada suami pun ya dalam rangka mencurahkan hati, karena mungkin siapa tahu, dan umumnya sering ada istilah para istri itu butuh didengar, katanya begitu. Nah, tapi yang paling penting Nabi ajarkan untuk bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Kami persilakan jika ada yang ditanyakan. Ya, kalau tidak ada, nah mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi as-sarra, kesenangan, wad-dharra, maupun kesulitan. Senang lagi punya duit, itu senang, itu diuji sama Allah, mau korban atau enggak. Ya, ayo nih, ini sudah Dzulqa'dah tanggal 2, masih ada waktu. Kalau ini 30 hari dikurang 2 hari, 28 ditambah 10, 38 hari menuju Idul Adha. Ya, silakan kalau mau dari sekarang. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki sehingga bisa korban. Ya, difasilitasi di sini oleh DKM, oleh panitia. Insyaallah amanah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan dalam menjalani kehidupan ini, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran, kekuatan iman Islam dalam menghadapi segala episode kehidupan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da' wa amalan mutaqabbala. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kehilapan, kekurangan, kealbaan. Yang benar mutlak dari Allah, yang salah tentu dari kekhilafan al-faqir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.